Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi kemarin itu saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat PPT-nya? Halo? Halo. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah finalkan ya judul yang sudah teman-teman buat di tugas-tugas sebelumnya. Jadi kira-kira seperti ini ya judul dari penelitian kita. Penelitian yang sederhana yang teman-teman lakukan. Nah, kalau di dalam penelitian tindakan kelas itu ya di sana ada kata meningkatkan. Jadi ada yang ditingkatkan dari aspek perkembangan anak usia dini. Jadi kita di PAUD itu kan ada, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar Ibu. Apakah terdengar ada suara lain yang memantul atau bagaimana? Ada memang suara dari luar, Bu. Oh iya gitu ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi aspek perkembangan dalam pendidikan anak usia dini itu ada 6 ya. Ada aspek fisik motorik, ada nilai agama dan moral, sosial emosional, kemudian seni, bahasa, dan kognitif. Jadi dari keenam aspek itu nanti teman-teman angkat ya salah satu saja. Ya, salah satu dari 6 itu, tidak boleh yang lain-lain. Oh, meningkatkan pengetahuan misalnya. Kemarin ada yang meningkatkan pengetahuan tentang gizi misalnya. Jadi pengetahuan itu aspek mana yang mau dikembangkan? Aspek kognitifnya kah atau aspek bahasanya atau aspek apanya? Jadi tidak boleh lari dari 6 aspek pengembangan itu. Itu dalam membuat penelitian tindakan kelas. Kemudian objek yang akan diteliti itu siapa gitu ya. Jadi dalam hal ini anak usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian untuk
apa namanya yang alat yang dipakai atau yang dikembangkan itu menggunakan apa, seperti itu. Melalui kegiatan misalnya ini mengecap menggunakan media bahan alam. Atau teman-teman kemarin banyak ya yang sudah mengajukan judulnya cukup bagus-bagus ya. Nah, itu silakan dilanjutkan. Jadi teman-teman nanti yang di bab di tugas 1 Bu, saya tugas satunya udah terlanjur ini judul saya sudah begini Bu, penerapan ini. Biarkan saja, abaikan saja bab 1. Nanti kan ada tugas 1 maksud saya. Nanti kan ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang akan nanti menjadi penilaian. Ya, nanti misalnya ini tugasnya di tugas 2 nggak perlu teman-teman itu harus mengupload ulang ya, mengupload ulang tugas 1 karena tugas 1 kan sudah ditutup nih, sudah nggak bisa upload lagi ya. Jadi nggak perlu diupload lagi, biarkan saja misalnya teman-teman di tugas 1 membuatnya penerapan misalnya metode apa gitu ya, untuk meningkatkan apa misalnya seperti itu, atau penerapan yang lainnya, atau tidak sesuai dengan judul PTK misalnya tidak apa-apa, teman-teman bisa mengadopsi dari judul yang sudah teman-teman buat itu ke dalam bentuk yang sudah sederhana yang sudah kita pelajari. Jadi nanti bisa misalnya di situ teman-teman tentang proyektor misalnya, di situ boleh nanti langsung dibuatkan di sini melalui kegiatan atau melalui metode penggunaan metode proyektor atau melalui apa seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa di situ teman-teman itu kalau membuat judul itu dibuatkan yang objeknya itu dengan jelas ya. Anak usia dini yang mana? Anak usia dini usia berapa? Jadi pilih, jangan semua anak usia dini dari 0 sampai 8 tahun atau dari 0 sampai 7 tahun itu nanti penelitian teman-teman akan melebar kemana-mana dan tidak akan selesai-selesai gitu. Jadi teman-teman khususkan, saya mau meneliti di satu kelas ini saja, misalnya khusus kelas 5-6 tahun, berarti kelas kelompok B TK, Taman Kanak-kanak, kelompok B Taman Kanak-kanak ya. Jadi teman-teman fokuskan khusus yang 5 tahun ini aja yang untuk diteliti bahan penelitiannya gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang kemarin mungkin judulnya masih saya suruh revisi sebagian itu, tolong disesuaikan dengan judulnya itu. Di sana harus ada yang ditingkatkan, aspek yang ditingkatkan apa, kemudian objeknya itu harus jelas yang kedua ya. Kemudian dengan menggunakan apa cara meningkatkannya itu, misalnya yang mau ditingkatkan itu nilai agama moralnya kah, atau bahasanya, atau sosial emosionalnya, atau kognitifnya, atau fisik motoriknya, atau seninya ya. Dari 6 aspek itu teman-teman angkat satu saja. Oh, saya mau motorik halus anak, berarti motorik halus anak itu aspek yang akan ditingkatkan. Oh Bu, saya mau kognitifnya, saya mau ngambil yang bahasanya saja, saya mau ngambil. Jadi silahkan teman-teman pilih salah satu ya. Ini di awal kemarin sudah saya sampaikan ya dalam menentukan judul, tapi pada akhirnya nggak tahu teman-teman itu mengadopsi judul dari mana, tidak sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Kemudian setelah teman-teman itu memilih aspek, kemudian objek ya, objeknya itu anak usia berapa, kemudian jangan lupa terus selanjutnya alat apa yang mau teman-teman teliti itu menggunakan apa, metode atau media atau apa. Kemudian jangan lupa dibuatkan di situ TK apa, teman-teman itu meneliti di TK mana, kemudian alamatnya di mana, terus kapan ya, tahun berapa ya. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi catatan dalam menentukan judul. Nah, ini contoh ya teman-teman, contoh penelitian tahun lalu, ini bimbingan saya juga. Ini di PKP ya teman-teman. Nah, kemudian ini dikasih lembar pengesahan juga boleh ya, seperti ini bentuknya. Itu sesuaikan dengan panduan yang sudah di teman-teman download ya, sesuaikan. Kalau di sana, nah di tugas 4 itu ada pernyataan ya, lembar pernyataan ya, itu kayaknya kemarin udah saya kirim ya di grup ya. Jadi ada lembar pernyataan plagiat kalau nggak salah itu.
Ya, itu nanti dilampirkan seperti itu. Kemudian ada kata pengantar ya. Kalau mau teman-teman tambahkan, kemarin kita sudah bahas ya berapa lembarnya ya. Nah, daftar isi, jadi diikuti langkah-langkah atau panduan penulisan proposal. Jadi membuat daftar isinya itu bentuknya model apa, kan banyak model-model tuh membuat daftar isinya seperti apa. Atau ini kalau teman-teman mau jadikan acuan juga boleh, tapi tidak boleh mengutip yang ini yang sudah dibuat oleh teman kita ini. Nah, ini dibuat daftar grafik, daftar gambar ya, kalau ini di bab selanjutnya. Tapi kalau seumpamanya di bab 1 sampai 3 ada, itu boleh disematkan. Nah, nih di bab 1 pendahuluan ya, teman-teman. Kemarin sudah saya sampaikan di di web 2. Sebentar. Nah, ini teman-teman di bab 1 pendahuluan ini kan teman-teman membuat latar belakang masalah ya. Jadi latar belakang masalah teman-teman buat itu berangkat dari masalah ya yang real ya, yang teman-teman temukan ya di lembaga masing-masing. Sesuai dengan teori ya, teori-teori dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian menjabarkan kesenjangan yang terjadi dalam latar belakang masalah. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa latar belakang masalah itu memberi gambaran umum ya tentang topik. Ya, tadi topiknya yang teman-teman angkat itu apa di sana? Tentang bahasa misalnya, atau tentang apa, metode apa. Jadi di situ latar belakangnya tidak boleh lari dari topik yang teman-teman angkat. Kemudian setelah memberikan gambaran umum tentang topik, kemudian mengidentifikasi masalah yang lebih spesifik. Ya, hal ini nantinya menjadi fokus penelitian ya, penelitian teman-teman. Kemudian setelah teman-teman itu mengidentifikasi masalah secara yang lebih spesifik, selanjutnya menjelaskan ya kesenjangan yang terjadi antara teori dan masalah yang teman-teman hadapi itu apa. Jadi dikaitkan dengan teori. Kemudian tahapan ini ya harus dilakukan dengan kajian secara literasi. Ya, kajian literasi. Selanjutnya di dalam latar belakang masalah itu setelah teman-teman itu menemukan kesenjangan ya, kemudian kemukakan secara jelas ya tujuan dari penelitian. Penelitian yang akan dilakukan itu sebagai salah satu cara untuk menjawab kesenjangan tersebut. Jadi teman-teman tadi setelah menemukan kesenjangan atau masalahnya itu apa ya, yang akan dipecahkan itu apa ya, kemudian dikemukakan secara jelas, kemudian tujuannya apa, tujuan dari penelitian itu apa ya, kemudian teman-teman bisa menjelaskan relevansi ataupun penelitian ini tuh akan seperti apa, mengapa ya masalah ini tuh penting untuk diteliti gitu ya. Jadi hasil penelitian ini nantinya akan memberikan semacam masukan ataupun kontribusi seperti apa gitu terhadap teori, praktek ataupun sebuah kebijakan. Kemudian di akhir latar belakang masalah ya teman-teman nanti ya menyarankan pernyataan penelitian ataupun hipotesis. Ya, tujuannya untuk apa?
untuk memberikan arah yang lebih jelas ya terhadap penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi nih ya, ini kan ada paragraf nih. Jadi nanti kalau masalah apa namanya penulisan ini, saya rasa teman-teman udah sering ya mungkin menulis ya, membuat tulisan ini ada di panduan. Ini bisa teman-teman jadikan acuan ya. Ini misalnya ini di bab 1 ini kan misalnya pendidikan anak usia dini. Nah, ini huruf P-nya ini harus ini kalau di metode penelitian ini benar-benar yang menjadi apa ya, ini hurufnya huruf P besar. Ini nggak perlu saya jabarkan, tapi teman-teman harus membaca panduan, dan ini harus nggak perlu besok saya menilainya, membacanya sampai sedetail ini huruf P harus besar kayak gitu. Ini kalau apa harus ulang kan, kayaknya kalau secara online itu apa ya, menyulitkan teman-teman ya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman sambil menulis itu sambil diperhatikan ini yang di apa nih apa ini bab 1 ini di paragraf, maksud saya di paragraf ini menjorok 1 tab gitu ya, agak berapa senti ke ini nggak perlu, ini di panduan ada, silakan dibaca. Nah, nanti kalau teman-teman mau memberikan apa menyematkan teori siapa, itu bisa di belakang nih, boleh dilihat ini di belakang apa namanya di bawah ya, di bawah dari paragraf itu seperti itu. Nah, nanti kan ada paragraf baru tuh, ada paragraf baru nih, jangan lupa lagi huruf besarnya ya, jangan huruf kecil lagi ya teman-teman ya. Ini kalau masalah-masalah seperti ini saya rasa teman-teman bisa baca, dan ini nanti saya tidak akan sedetail itu ya memeriksanya, tolong nanti dipahami aja ya. Kalau seumpamanya nanti cuman gara-gara huruf besar teman-teman suruh ngulang, itu kan terlalu gimana ya. Tapi ini penting ya dalam membuat tulisan itu apa namanya ini peraturan selingkupnya ini penting sekali ya. Nah, ini di latar belakang masalah ini saya aja supaya nanti teman-teman bisa apa namanya membuka-buka lagi, oh kata Bu itu seperti itu, jadi nanti nggak terlalu banyak ya kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil seperti ini, jangan apa. Nah, ini jadi nanti gambaran secara umum itu nggak cuma 1 paragraf saja, dimulai dari gambaran secara umum mengenai topik, kemudian nanti dilanjutkan dengan gambaran yang secara spesifiknya itu apa. Nah, ini boleh ya, boleh beberapa paragraf, dan nanti setiap paragraf teman-teman misalnya ada pernyataan itu jangan lupa itu pendapatnya siapa, teori siapa, ini jangan lupa. Kemudian nanti di daftar pustaka disematkan dari teori itu yang sudah dikaitkan dengan topik kita, topik yang kita bahas. Ini jangan lupa dikaitkan. Nah, setelah membuat latar belakang masalah, teman-teman selanjutnya membuat rumusan masalah. Nih ya teman-teman, jadi rumusan masalah itu merupakan pernyataan yang jelas, spesifik ya, terkait masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Ya, rumusan masalah itu menggambarkan fokus penelitian. Jadi fokus teman-teman itu meneliti tentang apa, itu udah ada di rumusan masalah. Ya, menetapkan kerangka studi yang akan dilakukan. Kemudian kesenjangan penelitian yang telah dibahas dalam latar belakang tadi ya, yang dijadikan pedoman ya untuk menyusun rumusan masalah. Jadi dari latar belakang tadi teman-teman bisa membuat rumusan masalahnya itu dari sana. Ya, masalah utama perlu disampaikan ya menjadi aspek-aspek yang lebih spesifik. Ya. Boleh diteliti ya, kemudian selaras dengan tujuan penelitian. Dalam menyusun menyusun rumusan masalah ini ya, jangan lupa teman-teman itu menggunakan pertanyaan umum ya, pertanyaan yang biasa digunakan itu ada 5W namanya ya teman-teman. Apa itu? Yang pertama itu what. 5W-nya yang pertama what, apa yang akan diteliti. Nah, ini bisa dijadikan
pedoman ini membuat rumusan masalahnya ya, apa yang akan diteliti. Kemudian yang keduanya where. Ya, where. Yang ketiganya when, kemudian who, why, dan how. Jadi kelima masalah ini nanti bisa dijadikan acuan untuk membuat rumusan masalah. Contoh. Nah, contohnya what, apa yang akan diteliti. Nah, dalam hal ini contohnya nih ya, bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan mengecap menggunakan media bahan alam di TK Puspitasari Cangkringan Yogyakarta tahun 2025. Nah, apa yang menjadi pertanyaan what, apa, berarti apa yang akan diteliti. Dalam hal ini dia motorik halus, mengecap menggunakan media bahan alam. Kemudian where. Nah, di mana? Nah, ini ya 5W-nya ini menyangkut dengan judul yang sudah saya sampaikan tadi, 5W. Di mana? Kemudian when, kapan? Nah, ini dia, tahun 2025. Kemudian siapa, who, siapa saja yang diteliti itu. Di sini sudah jelas objeknya adalah anak usia 5-6 tahun. Kemudian how, bagaimana? Nah, bagaimana hasilnya? Nah, jadi apakah peningkatan kemampuan motorik halus ini bisa melalui media alam ini bisa meningkatkan motorik halus anak? Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Itu ya, teman-teman. Kemudian di bab 1 ada tujuan penelitian. Ya, pada umumnya tujuan penelitian ini harus selaras dengan rumusan masalah. Ya harus. Kemudian tujuan penelitian itu sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Ya, oleh karena itu teman-teman, jumlah tujuan penelitian setidaknya sama dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Ya. Tujuan penelitian itu menggambarkan hasil akhir yang berhubungan langsung dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, yang 5 itu. Ya. Kemudian dihubungkan langsung dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Ya, dalam merumuskan tujuan penelitian ya, pemilihan kata kerja yang tepat menjadi penting. Jadi tadi ada kata kerja. Kemudian beberapa kata kerja yang sering digunakan itu ya misalnya mengetahui, menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, memahami ya. Banyak ya, mengembangkan, menciptakan, meningkatkan, memahami ya. Tujuan dan pertanyaan dalam penelitian kuantitatif itu cenderung lebih spesifik dan terarah ya. Umumnya itu digunakan untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel. Ya. Namun sebaliknya, tujuan dan pernyataan dalam penelitian kualitatif itu bersifat lebih terbuka ya dan eksploratif. Dengan fokus utamanya itu untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena yang diteliti bisa terjadi. Nah, itu untuk membuat tujuan penelitian. Kemudian yang selanjutnya manfaat penelitian ya. Secara umum manfaat penelitian itu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pemanfaatnya, misalnya manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat penelitian sebaiknya dijabarkan berdasarkan output ataupun masukan yang ingin dicapai. Menjelaskan pihak-pihak yang akan memperoleh manfaat itu. Nah, dalam hal itu misalnya ada manfaat teoritisnya apa, kemudian bagaimana manfaat praktisnya ya untuk anak-anak itu apa ya, bagi anak murid itu sendiri apa ya, nanti teman-teman jabarkan dari misalnya teman-teman menggunakan metode dari metode yang teman-teman terapkan atau yang cobakan ke anak itu manfaatnya untuk anak apa. Kemudian untuk guru manfaatnya apa dari teman-teman melakukan penelitian itu. Kemudian untuk sekolah itu manfaatnya apa. Ya.
meningkatkan mutu pendidikan mungkin, memperkuat peran sekolah, mendorong terciptanya budaya sekolah dan sebagainya. Nah, itu gambaran di bab 1. Ya, ini kemarin udah saya jelaskan ya di bab-bab sebelumnya. Lalu kita ulang lagi gambaran di bab 2. Nah, di bab 2 ini kemarin di web 2 ini sudah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Di kajian pustaka ya, dalam menentukan variabelnya. Astagfirullah, sebentar ya. Maaf, ada masalah ribut anak-anak di luar. Nah, di kajian teori ya, itu teman-teman sesuaikan dengan bab 1 yang sudah teman-teman buat. Ya, terutama jangan lari dari judul ya, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa ya. Ini kita jabarkan di sini. Kalau tadi teman-teman misalnya membahas tentang motorik halus, nah, atau membahas tentang kognitif, atau membahas tentang fisik motorik, di sini yang teman-teman bahas di bab ini. Pertama misalnya variabelnya membahas dulu motorik halus. Pengertian motorik halus itu apa, menurut siapa ya. Itu teman-teman buatkan minimal berapa paragraf yang tentang motorik halus. Ya, atau kemarin ada teman yang membuat apa ya judulnya kemarin tuh. Kemudian setelah itu ya itu jangan cuman satu paragraf saja ya teman-teman. Itu kalau kemarin kan di tugas sebelumnya ada disuruh membuat minimal 5 ya, 5 atau sampai 10 jurnal. Jadi teman-teman bisa mencari referensi ataupun teori dari jurnal-jurnal yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi nanti misalnya paragraf ini dari teorinya siapa, paragraf ini dari teorinya siapa ya, itu teman-teman buat. Ini sebagai referensi saja, contoh. Kemudian yang kedua tadi misalnya tadi kan pengertian motorik halus itu apa, kemudian tujuan pengembangan motorik halus itu bagaimana ya, itu teman-teman buat. Kemudian fungsi dari motorik halus itu apa ya, ini perlu teman-teman jabarkan dulu ya, melalui sesuai dengan topik yang teman-teman pilih, dengan disematkan atau diperkuat dengan teori-teori yang sudah teman-teman kumpulkan gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya tentang motorik halus, kemampuan fisik motorik halus itu bagaimana. Ini kalau seumpamanya tadi contohnya misalnya aspek pengembangannya tentang fisik motorik ya, tentang motorik halus ya, karena motorik halus itu termasuk ke kemampuan aspek fisik motorik. Ada motorik kasar dan motorik halus ya. Kalau motorik kasar itu berhubungan dengan fisik, kalau motorik halus dengan ya motorik ya, dengan tangan. Kemudian selanjutnya yang dibahas tadi tentang motorik halusnya menggunakan bahan alam, mengecap ya, kegiatannya itu mengecap. Jadi mengecap itu apa? Itu harus dibahas ya di bab 2 ya, pengertian mengecap itu apa ya, menurut siapa. Misalnya kayak gini teman-teman, misalnya membuat pengertian mengecap juga dikenal sebagai seni grafis lah, kata siapa gitu kan. Kata siapa yang bilang mengecap itu sebagai seni grafis? Nah, di belakang ada yang sudah meneliti, kata si Hartini tahun 2023. Jadi teman-teman itu membuat pernyataan ya, membuat definisi, membuat paragraf, membuat tulisan itu dikuatkan dengan kata siapa, jangan kata teman, jangan kata saya ya, kata teman-teman gitu ya. Jadi ini yang penting disematkan di sana teorinya. Kemudian nih
macam-macam kegiatan mengecap itu apa saja, yaitu kalau semuanya teman-teman kemarin ngambil judulnya tentang apa, ya itu disesuaikan. Kemudian membahasnya tentang media bahan alam. Nah, media bahan alam itu dibahas lagi ya, pengertian media bahan alam itu apa, kemudian bagaimana cara mendapatkannya dan segala macam itu dibahas di bab 2. Ya, ini jadi sebelum teman-teman itu nanti membuat bab 2 itu teman-teman ini dulu variabelnya. Tahu variabel ya? Apa namanya, misalnya dari judul itu teman-teman kan kemarin di tugas ada tuh suruh membuat variabel, tapi ada kemarin teman-teman itu yang mungkin saya rasa nggak tahu apa itu variabel ya. Jadi di sana nggak variabel bebas, variabel apa. Jadi nanti ini variabelnya tentang apa, ini variabelnya tentang apa. Banyak yang keliru, banyak yang salah, banyak yang saya rasa mungkin belum paham ya. Jadi nanti teman-teman dulu jabarkan dulu dari judul yang teman-teman buat itu, dibuat dulu variabelnya. Yang pertama misalnya membahas tentang motorik halus. Nah, itu variabel motorik halus itu nanti dicari. Kemudian yang kedua tentang anak usia 5 sampai 6 itu dicari. Kemudian tentang motorik media bahan alam, tentang mengecap, tentang misalnya umumnya teman kemarin ada yang proyektor, berarti proyektor itu dicari. Apa itu proyektor? Bagaimana cara menggunakannya? Ya, itu dicari referensinya. Nanti teman-teman buatkan pernyataan atau tulisannya itu seperti apa. Kemudian di sini contohnya bahan alam itu ada batu-batuan, ada kayu, ada daun-daun, biji-bijian, pelepah pohon pisang dan lain sebagainya. Kalau bahan alam ini itu kalau di taman kanak-kanak itu sangat sesuai dengan kurikulum merdeka dan itu mudah didapatkan ya di sekitar lingkungan, termasuk kepada memanfaatkan lingkungan sekitar. Itu untuk anak usia dini. Kemudian yang selanjutnya itu jangan lupa objeknya itu ya, objek dari penelitian kita itu anak usia berapa. Itu kemarin ada yang udah saya buatkan drive-nya saya balas itu di tugas 3 kalau nggak salah. Itu yang diteliti itu anak usia 3 sampai 7 tahun ya, atau 0 sampai itu nanti gimana ya cara menelitinya bagaimana. Jadi nanti mau waktu yang dibutuhkan itu lama kalau usia campur-campur seperti itu. Jadi teman-teman itu fokuskan pilih objeknya itu, misalnya milih kelompok B, ya udah satu kelas kelompok B itu aja yang diteliti berulang-ulang. Jadi misalnya milihnya kelompok TPA, tempat penitipan anak usia 0 sampai 3 tahun misalnya, difokuskan 3, ya udah itu anak itu aja gitu. Jadi kalau seumpamanya nanti semua usia teman-teman itu bingung nanti itu ya. Ini nggak selesai-selesai juga. Misalnya minggu ini meneliti tentang anak 0 sampai 3 tahun, besok ini nanti penelitiannya itu bisa sampai 100 lembar. Ya, ini kita yang diminta hanya 20 lembar. 20 lembar saja, minimal 18 lembar. Jadi teman-teman itu udah sama daftar pusaka dan itu cover. Gitu ya, ini di bab 2. Nah, yang hari ini nih kerangka berpikir nih ya teman-teman, nanti di bab 2 itu teman-teman buatkan kerangka berpikirnya ya. Boleh teman-teman mau mengikuti contoh-contoh yang sudah ada boleh ya. Ini misalnya kondisi awalnya itu bagaimana ya, masalahnya, kemudian penyebabnya apa, kemudian tindakannya apa. Ini boleh teman-teman buat sesuai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kalau penelitian tindakan kelas itu rata-rata hampir sama ya, hampir sama yang bagian ininya itu. Kalau penelitian tindakan kelas tergantung variabel yang teman-teman pilih itu apa ya. Ini ya, ini cara membuat ini teman-teman ya. Ini untuk referensi ya. Bu, saya itu belum terlalu pandai atau belum terlalu bisa membuat ini. Ini kalau seumpamanya teman-teman nanti membuat ini kotak-kotak seperti ini ya. Nanti kan setelah dari Word itu kan teman-teman nanti disuruh membuat mengunggahnya dalam bentuk PDF ya. Jadi nanti kalau di PDF kan itu
akan berantakan gitu ya, kalau orang Jawa bilang morat marit gitu. Jadi nanti teman-teman boleh ini ada triknya ya, kemarin kalau teman-teman yang lalu itu saya sarankan sih boleh di ya Mbak, apakah tidak terdengar? Apakah saya masih terdengar ya? Halo? Apakah masih terdengar suara saya? Assalamualaikum. Halo Mbak, apa masih terdengar suara saya? Apakah suara saya masih terdengar? Oh, tadi nggak terdengar ya? Sekarang sudah ada terlihat? Tidak. Oke. Baik. Baik teman-teman, nanti akan saya kirim ya contoh ya kerangka berpikir, ataupun nanti saya kirim graf yang sudah jadi nanti teman-teman bisa jadikan referensi ya. Ini saya stop sharing dulu, kenapa ya kok di laptop saya memang hilang ini sinyalnya. Oke teman-teman, apa sudah berapa orang kira-kira yang sudah selesai sampai bab 3? Nanti coba saya cek ya. Iya Mbak, silakan. Baik Ibu, kenalkan saya Bu Rini. Ingin menanyakan terkait tadi yang Ibu telah paparkan terkait tentang tulisan apabila peneliti, bolehkah kita menuliskan di awal menurut si A gitu kan, baru penjabaran apakah memang di akhir kutipan itu di kutipan, apakah di kutipan akhir kita tulis nama si peneliti atau boleh di awal menurutnya. Sepertinya kan sebelumnya Ibu informasikan baiknya ada kutipan itu kemudian penelitian ada di belakangnya, nggak usah menurut di awal itu. Tapi tadi saya lihat ada beberapa tulisan yang dipaparkan di situ penelitiannya awal kata dengan menurut Bu, itu apa boleh? Terus kedua, sebelumnya saya juga download yang dari Ibu paparkan itu juga di penelitian sebelumnya punya siapa gitu saya lupa, dari Ibu rekomendasikan. Menurutnya itu dia dijabarin satu-satu Bu. Menurut si nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah itu apakah boleh seperti itu Bu atau bagaimana Bu? Atau memang sesuai dengan Ibu yang teruskan di awal, kata-kata penelitian si A itu baiknya di belakang tulisannya atau bagaimana? Kemudian setelah penelitian disebutkan sesuai dengan kita temuannya itu, kita ini juga diberikan kesimpulan Ibu atas dari pencarian penelitian itu. Disebutkan kesimpulan yang kita menurut pandangan kita itu ditulis di situ atau bagaimana Bu? Baik. Baik. Jadi kalau masalah
Oke. Kalau masalah penulisan ya Mbak, itu tergantung dari panduan yang diikuti. Kan tadi yang saya contohkan itu panduan PKP ya, bukan metode penelitian. Jadi kita setiap mata kuliah ini kan punya panduan masing-masing ya, punya panduan masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman, tapi yang lebih umum dipakai itu teori, penguatan teori itu di akhir paragraf, itu yang lebih umum ya. Tapi kalau teman-teman misalnya di temuan di jurnalnya itu di awal ya, itu tergantung teman-teman menyikapinya seperti apa. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Itu tergantung panduan yang kita ikuti. Itu yang pertama. Terus kemudian kesimpulan ya, apalagi tadi kesimpulan ya. Jadi ya kesimpulan itu sangat penting. Kesimpulan itu yang memang dari kita ya, kesimpulan yang sudah kita buat itu dari kita. Ya, dari kita. Terus kesimpulannya itu juga dikaitkan dengan kalau di nanti di bab 4 ya, di bab 4 itu kan ada kesimpulan, tapi kita kan nggak sampai bab 4 ya hari ini. Hari ini kita nggak sampai bab 4, kita cuman sampai Maaf bab Ibu, 3. suaranya tidak terdengar lagi. Izin nih Bu, tidak ada suara dan gambarnya Bu. Oke. Jadi tadi yang ditanyakan, aduh ini memantul nih, saya pakai HP juga. Oke, bentar ya. Nah, tadi kan nanya tentang apa ya, penulisan ya. Iya betul Ibu, kutipan penulisan. Jadi kutipan itu boleh di di akhir akhir kalimat itu tergantung. Tadi kok mantul-mantul. Suaranya mantul ya. Atau saya pilih. Iya Bu, mantul Bu. Gelombangnya juga kedengaran. Oke, saya akan menjawab sebentar. Jadi teman-teman itu boleh ya membuat paragraf itu tergantung dari panduan yang kita ikuti ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan kalau yang saya paparkan itu kan panduan dari PKP, apa pemantapan kemampuan profesional. Nah, apa mata kuliah PKP itu sekarang sudah tidak ada ya di semester ini, sudah hilang. Jadi udah diganti dengan apa namanya, skripsi. Jadi kalau sekarang yang kita bahaskan tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian itu punya panduan sendiri. Ya, beda dengan PKP. Tapi yang secara umum sebenarnya boleh-boleh saja ya, mau di awal juga boleh. Yang seperti saya paparkan kemarin itu boleh karena di panduannya membolehkan gitu ya. Jadi kalau biasanya itu di akhir ya, di akhir apa namanya, di akhir paragraf. Apakah masih terdengar suara saya? Halo? Aduh. Halo, apakah masih terdengar suara saya? Maaf Ibu, ini suara Ibu yang hilang lagi atau jaringan sayanya yang... Iya, saya juga ini yang satunya hilang, nggak ada terdengar suara. Tapi ini masih terdengar suara saya bukan? Suara saya? Bukan. Ya ini terdengar kembali. Kalau yang tadi memang tidak ada. Barusan terdengar. Saya takutnya nanti kalau saya matikan satunya hilang suara. Satunya saya jawabkan ya. Jadi teman-teman boleh ya
Itu tergantung panduan yang kita ikuti. Kalau yang saya paparkan tadi itu adalah panduan dari PKP, ya, pemantapan kemampuan profesional, dan mata kuliah itu ya kalau secara umum ya, kalau secara umum itu apa namanya, teori itu biasanya disematkan di akhir. Aduh, saya harus live deh kayaknya salah satu nih. Gitu ya teman-teman. Jadi tergantung panduan yang kita ikuti. Halo? Ada terdengar ya? Mbak Rini, ada terdengar suara saya? Ada terdengar suara saya ya? Halo? Hilang lagi suara saya? Ya Allah. Apakah terdengar suara saya? Aduh. Oke. Terdengar Ibu. Kenapa tapi ya? mantul Ibu. Iya, saya ini satunya Jadi sudah kurang saya Iya, lihat. tapi mantul bergelombang. Gelombangnya terdengar. Oke, saya coba stop sharing lagi. Jadi teman-teman nanti akan saya kirimkan contoh ya, contoh proposal ya dalam membuat bab 3. Ya, di bagian bab 2 itu ada kerangka berpikir nih, jadi kurang Izin Ibu, fokus. tidak ada suaranya Ibu. Aduh. Sudah terdengar? Halo? Sudah terdengar? Suaranya mantul sekali. Oh, ini saya matikan. Baik, jadi halo? Ya Ibu. Terdengar ya? Jadi ya Bu, terdengar. Oke, jadi nanti di bab 2 teman-teman buatkan kerangka berpikirnya. Ya tadi udah saya jawab ya. Coba, ada masih ragu yang bertanya tadi, Mbak siapa, Mbak Rini ya? Mohon maaf Ibu, sepertinya tadi belum dia terjawab karena mungkin sinyal jadinya Oke. tidak ada jawaban yang belum jelas Ibu, Oke. maksudnya seperti itu, maaf. Oke Mbak Rini. Jadi gini,
menyangkut atau terkait dengan apa tadi itu penyematan di teori ya, pendapat ahli ya, itu teman-teman itu mengikuti panduan ya, panduan yang diberikan oleh UT. Kalau yang saya paparkan itu panduan PKP ya, pemantapan kemampuan profesional, dan mata kuliah itu sekarang sudah tidak ada teman-teman, sekarang sudah diganti dengan skripsi ya. Jadi itu karena tahun semester kemarin saya kan pegang mata kuliah PKP ya. Jadi PKP, metode penelitian, karil itu hampir sama semuanya ya teman-teman, itu dia bergandengan erat ya. Ada metode penelitian, PKP, kemudian karil ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah melewati itu atau ada yang belum ya. Jadi itu mereka itu saling bergandengan tangan ya. Jadi tidak terlepas gitu ya. Hampir sama gitu. Jadi tujuannya adalah menulis gitu ya, membuat karya. Jadi kalau teman-teman menyematkan itu ikut tergantung panduan yang diikuti. Kalau di metode penelitian berarti ada panduan khusus untuk metode penelitian. Tapi gambaran secara umum ya teman-teman, kalau memperkuat teori itu biasanya memang di akhir paragraf. Apakah boleh Bu di awal paragraf seperti yang Ibu buat itu? Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tapi yang secara umum itu biasanya di akhir paragraf, dan itu tadi yang saya paparkan ya, mungkin itu temuan buat teman-teman ya. Itu disesuaikan dengan panduan masing-masing, karena kemarin di panduan PKP itu dibolehkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian membuat kesimpulan lagi ya, teman-teman wajib membuat kesimpulan itu berdasarkan simpulan teman-teman sendiri gitu. Jadi dari paparan-paparan yang disesuaikan dengan teori para ahli itu nanti teman-teman buatkan kesimpulannya seperti apa gitu ya. Apalagi Mbak Rini, ada lagi yang masih belum terjawab? Silakan. Iya Ibu, izin, berarti sesuai dengan apa namanya metode atau penulisan sesuai yang dijuruskan ya Bu. Maksudnya di sini kalau menggunakan metode penelitian silakan ikuti aturannya seperti itu. Karena kan saya download tuh Bu, saya print. Kemudian ada dua yang saya temukan itu peneliti sebelumnya itu mengutip dengan angka tuh Bu, nomor 1 menurut A, nomor 2 menurut B, nomor 3 menurut, nah seperti itu penulisnya. Nah itu menurutnya, kemudian saya berpatok lagi dengan Ibu yang katakan baiknya itu di akhir kalimat. Nah itu yang agak-agak saya kemarin jadi ingin pertanyaan seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Boleh Mbak, boleh ya, boleh kalau mau buat di awal juga boleh. Terus satu lagi tadi apa tadi ya yang ditanyakan Mbaknya, apa tadi? Coba diulang lagi yang ditanyakan tadi. Selain menyematkan tulisan, ada lagi kesimpulan. Ya, menyematkan tulisan di awal, kemudian mengutip tadi kesimpulan sebenarnya ada satu yang ingin saya tanyakan tentang Halo? itu kan. Nah, mungkin itu yang Ibu sudah informasikan bahwa ini menurut metode penelitian, jadi tidak ada acuan seperti itu. Jadi saya sudah kemungkinan sudah terjawab dari maksud dari penulisan ini gitu Ibu. Karena saya pikir karena ada beberapa tulisan catatan kaki. Nah, itu menurut Ibu ya metode penelitian ikuti aturan. Oh ya, baik seperti itu. Oke, sudah menemukan jawaban sendiri atas pertanyaan saya sih Bu. Kalau teman-teman mau mengutip secara langsung juga boleh ya. Mengutip secara langsung juga boleh ya. Tapi biasanya itu kalau dijabarkan aja, lebih bagusnya memang dijabarkan misalnya. Dan misalnya kayak gini, teman-teman itu menemukan jurnal itu yang menelitinya misalnya ada 10 orang ya gitu kan. Ada ya? Pernah ya lihat seperti itu? Iya. Jadi itu misalnya Sumanto, Sutrisno dan lain-lain itu. Ya. Jadi teman-teman buatnya aja Sumanto DKK dan kawan-kawan. Menurut Sumanto dan kawan-kawan bahwa motorik halus itu adalah bla 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 kayak gitu.
Dan nanti di daftar pustaka itu juga itu penting itu, teman-teman jangan disebutkan semuanya nama-namanya, nanti jadi panjang kan. Jadi boleh teman-teman buatkan Sumanto dan kawan-kawan saja. Seperti itu. Ya, itu pengalaman saya kemarin membuat tesis itu seperti itu ya. Kemarin itu di apa namanya direvisi oleh dosen saya, itu cara membuat biar nggak terlalu panjang. Ini cuman menulis nama-nama peneliti sampai satu paragraf kan itu nggak mungkin ya kan teman-teman. Jadi nanti karena yang meneliti 10 orang ada namanya panjang-panjang, kemudian belum gelarnya lagi ya kan, profesornya gelar ini itunya. Jadi kan cuma membuatkan nama aja kan itu panjang ya. Jadi nggak mungkin mau ditulis semua nama-nama penelitinya. Jadi boleh misalnya yang pertama sekali namanya siapa, misalnya Ari Kunto dan kawan-kawan, Ari Kunto DKK atau dan kawan-kawan kayak gitu. Itu teman-teman pembaca itu sudah tahu nanti jurnalnya itu jurnal apa, nomor berapa, terus namanya Ari Kunto dan kawan, berarti dia penelitinya banyak, nggak cuma satu orang. Itu ya, Mbak Rini. Oke. Baik Ibu. Ya oke, saya coba lanjutkan share screen-nya ini kalau masih bisa. Ini laptop saya kalau udah panas dia memang suka ngulah ini, kadang yang hilang ini, hilang itu. Tuh, terdengar bising. Oke, kemudian masih di bab 2 ya. Di bab 2 itu setelah nanti membuat tadi kerangka ya, membuat gambar kerangka berpikir ya, teman-teman boleh nanti boleh di print skit juga boleh ya. Biar nggak berantakan ya itu gambarnya, gambar itunya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman buatkan ya, ini boleh dicatat sambil dicatat ya. Boleh dibuat yang selanjutnya, teman-teman buatkan hipotesis tindakan. Ya, itu masih di bab 2. Hipotesis tindakan berdasarkan uraian teori dan permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti merumuskan hipotesis tindakan. Nah, apa saja hipotesis tindakannya? Tuh. Bentar, saya cari. Nah, itu di bagian bab 3 metode penelitian. Kita masuk ke metode penelitian ya, itu tadi hipotesis tindakan ya, teman-teman. Ada terlihat nggak ini? Belum Ibu. Belum ya. Saya udah share screen ini sebenarnya. Bu, izin bertanya, Bu. Berarti metode penelitian itu nanti di bab 3, Bu? Iya, betul. Berarti yang bab 2 ini hanya kajian pustakanya ya, Bu? Iya. Kajian teorinya. Betul. Ya, nanti di bab 2 itu setelah apa namanya? Kan tadi ada kajian teori, kemudian ada kerangka berpikir ya, dibuatkan gambarnya, denahnya, kerangka berpikir, kemudian dibuatkan hipotesis tindakannya, ya hipotesis tindakannya apa. Kemudian apakah misalnya ini bisa kasih contoh ya, misalnya nih contoh nih. Ini saya nggak tahu kenapa Berarti
di kajian teorinya nanti itu kita bikin juga kerangka berpikirnya di sana, dan hipotesis tindakannya berarti di bawah kajian teorinya ya Bu, di bab 2-nya berarti Bu. Iya, betul 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 sekali. Baik Bu. Ya seperti belum terlihat display tadi yang di bab 2, mungkin jadinya teman-teman dan termasuk saya mau lihat tampilannya di bab 2, kayaknya belum lihat gambarnya sih Bu pas di bab 2-nya. Oke, sebentar. Ya, metodologi penelitian di bab 3 ya. Jadi setelah nanti buat gambar Dena, kemudian hipotesis tindakan, baru teman-teman buat indikatornya ya, indikator dari dan kriteria keberhasilannya itu seperti apa ya. Nanti saya kirimkan contohnya ya di grup. Ini teman-teman yang hadir hari ini sudah ada di grup semua ya? Atau ada yang baru masuk hadir? Silahkan yang baru hadir hari ini siapa? Kemudian di bab 3 teman-teman buat metode penelitiannya. Bentar. Sudah terlihat? Belum Ibu. Salah dulu deh. Kenapa nggak bisa share screen ini? Rejoin. Nanti akan saya kirimkan ya teman-teman, saya kirimkan beberapa referensi ya yang bisa dijadikan panduan ya. Tuh, sesuai. Oke, ada yang baru masuk ini sebelum saya lanjutkan. Ada yang baru masuk biar nanti absennya. Yang baru, yang belum di absen tadi siapa ya? Izin Ibu, suara Ibu tidak terdengar Ibu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, yang baru masuk silakan. Siapa yang belum yang terlambat masuk? Maksudnya terlambat ikut web, nanti akan saya. Bu Lis Martin ada? Ibu Yusiati? Gak ada ya. Ini di sini 13 orang ya. 1 2 3. Bu Evi ada ya? Bu Evi Sumarni nggak ada? Ibu Rika Media ada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kenapa 13 ya? Ada yang pakai 2 ya? Ada yang pakai HP 2? Coba share. Tidak. Sudah terlihat?
Belum Ibu. Belum, Ibu. Aduh. Belum ada. Baik, saya sambil menunggu ininya, saya jelaskan ya di bab 3-nya ya, bagian metode penelitian. Ini apa ya, nggak mau share screen, ini apanya yang salah ini? Jadi metode penelitian itu nanti menjelaskan secara rinci mengenai rancangan penelitian yang akan digunakan ya teman-teman. Ya, termasuk di situ populasi, sampel penelitian, yaitu dibahas di bab 3. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu bagaimana, menggunakan apa, kemudian prosedur analisis data yang diterapkan itu apa ya. Kemudian pemilihan metode itu harus disesuaikan dengan tujuan yang sudah teman-teman buat di bab 1. Ya. Kemudian jenis data yang diperlukan itu apa saja ya, pakai ya, kita kalau di PTK biasanya kita memakai kuantitatif. Jadi nanti itu yang paling sederhana ya, penelitian yang paling sederhana itu membuat PTK dengan kuantitatif. Kemudian rincian penelitian itu, misalnya penelitian ilmiah itu merupakan proses berpikir dan bekerja secara sistematis. Jadi nanti teman-teman di sana dibuatkan metodologi penelitiannya ya. Diharapkan teman-teman itu mampu membuat penelitian itu yang bisa membuat pembacanya itu jelas ya, kemudian tepat untuk pendekatan riset seperti penelitian kuantitatif. Ya, membuat analisis data, kemudian boleh ya kalau seumpamanya nih teman-teman membuat penelitian data kuantitatif menggunakan aplikasi boleh, ataupun menggunakan rumus yang sederhana juga boleh ya. Kemudian nanti dibuatkan uji statistiknya ya, menggunakan apa ya, itu teman-teman buat. Nanti akan saya kirimkan ya contoh proposal yang sudah real dari bab 1 sampai bab 3 ya. Mungkin ada 2 atau 3 contoh, jadi nanti bisa teman-teman pedomanin. Ya, di bab 3 nanti di situ membahas tentang metode-metode penelitian ya, bagaimana teman-teman itu mengolah data ya, mengolah data yang misalnya judulnya tadi bentar. Nih, meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 5 sampai 6 melalui kegiatan mengecap. Jadi teman-teman itu di bab 3 itu di sana membahas tentang cara atau metode yang teman-teman pakai ya. Apakah dengan metode mengecap itu menggunakan media bahan alam itu motorik halus anak itu akan meningkat gitu. Jadi nanti sebelum teman-teman melakukan penelitian itu anak harus diobservasi dulu. Ya, jadi kalau kemarin itu sebagian saya baca itu ada anak usia dini yang dilakukan pretest dan posttest. Jadi anak usia dini itu tidak bisa dilakukan posttest atau pretest ya. Jadi namanya observasi. Jadi apakah mereka itu sudah motorik halusnya sudah berkembang atau belum, itu dilakukan observasi ya, dilakukan penilaian yang secara asesmen ya, asesmen awal namanya. Jadi kalau pretest posttest itu mungkin bisa dilakukan penelitian di tingkat sekolah menengah, misalnya di SMP ya, mungkin kalau di SD kelas tinggi ya. Kalau kelas awal mungkin saya rasa belum bisa anak-anak itu dilakukan pretest dan posttest ya, biasanya dilakukan asesmen ya, penilaian secara menyeluruh untuk anak usia dini itu. Kemudian ya, jadi sebelum teman-teman itu melakukan penelitian harus teman-teman buat asesmen dulu, asesmen awal. Jadi nanti untuk membuat perbandingan apakah penelitiannya itu berhasil atau tidaknya itu sesuai tergantung dengan asesmen itu tadi. Jadi teman-teman itu nanti menggunakan metode apa ya di bab 3 itu.
teman-teman membuat asesmen awal. Jadi dari asesmen awal itu nanti teman-teman dokumentasikan. Setelah itu teman-teman melakukan penelitian dengan menggunakan apa yang akan teman-teman teliti. Misalnya dalam hal ini misalnya menggunakan media bahan alam misalnya ya. Menggunakan bahan alam dengan kegiatan mengecap. Apakah dengan menggunakan dengan kegiatan mengecap ini motorik halus anak akan meningkat. Nah, kita nanti di akhir dilakukan dilakukan uji hipotesisnya gitu. Jadi nanti ada perbandingan. Jadi asesmen awalnya seperti ini. Ketika tidak menggunakan media bahan alam hasilnya akan seperti ini. Setelah menggunakan bahan alam ternyata hasilnya akan seperti ini. Itu yang nanti dibahas di bab 3. Jadi metode apa yang teman-teman pakai. Tuh. Gitu ya teman-teman. Silakan kalau ada yang masih ragu mau ditanyakan. Ini sepertinya saya tidak bisa menayangkan lagi PPT di bab 3-nya, padahal ini adalah intinya ya. Silakan yang masih ragu untuk bab 3, monggo silakan ditanya. Halo, masih mendengar suara saya? Iya Ibu, masih Bu. Masih Bu. Ayo silakan. Atau teman-teman ada yang mau share screen yang mungkin sudah kita periksa bersama-sama, silakan. Siapa? Kemarin ada yang sudah upload bab 3 tugas 3? Saya sudah coba kirim Bu untuk yang di bab untuk tugas 3 ini. Ya, Tapi silakan. saya kurang. Oke, yang mau share screen tugasnya silakan. Mbak Sisi, Mbak siapa? Bu, saya juga kemarin udah kirim tugas 3 Bu. Tapi di tugas 3 saya lanjutkan aja di tugas 2 Bu. Jadi mau nggak pakai itu Bu, nggak pakai template Bu. Oke. Yang sudah bentuk Iya. proposal ada, yang sudah bentuk draft proposal ada, yang sudah buat. Kemarin di bab 2 Iya. Ya silakan Mbak. Ini maksud Ibu untuk proposal akhir atau masih sampai metode Bu? Iya, kita sebenarnya kita itu yang di tugas akhir di bab 4 itu sebenarnya cuma sampai bab 3. Cuman kemarin ada diskusi-diskusi yang ada sebagian teman sampai bab 4, ada yang sebagian bab 3. Sebenarnya kalau metode penelitian namanya juga proposal itu sebenarnya cuma sampai bab 3, nggak sampai pembahasan gitu. Jadi kesimpulannya kita sampai bab berapa Bu? Ya Bab sampai 4. bab 3, sampai bab 3 udah selesai nanti Iya. Berarti Oke, baik di tempat kita berarti sampai bab 3 dengan Iya. Ibu gitu ya. Iya. Siap. Dan pembahasannya ya Bu. Iya, di awal kan kita sudah sampaikan ya, kan namanya proposal itu kan baru diajukan. Nah, mau diterima mau enggak kan baru pengajuan, namanya proposal ya kan. Jadi sampai bab 3 baru. Nanti kalau udah sampai pembahasan sampai akhir, teman-teman sudah unduh kan contoh yang ada di e-learning sudah diunduh? Sudah Bu. Iya, sampai bab berapa? Ibu Sudah. Sampai bab 3 kan? Tapi contoh proposal yang Ibu kirim itu ada lembar pengesahan, abstrak, ada surat pernyataannya. Proposal kita besok juga begitu, Bu. Tidak, itu yang saya kirim itu kemarin kan kita bahas bab 1, bab 2 ya. Jadi itu tuh PKP, bukan metode penelitian. Itu kan hampir sama. Jadi saya cuma mengkasih gambaran untuk teman-teman dalam mengerjakan bab 1, bab 2 saja kemarin. Oh, berarti makanya saya juga bingung kemarin proposal karena yang Ibu kirim pakai abstrak. Saya pikir proposal kita lanjut sampai ke pembahasan, Bu. Oh, kalau sampai bab 4 itu bukan proposal namanya. Skripsi lagi ya, Bu. Iya, udah skripsi, udah sampai hasil. Oke, Bu, berarti cuma sampai bab 3 ya, Bu? Iya, sampai bab 3. Silakan siapa yang mau yang sudah rasa-rasanya sudah 70% silakan untuk ditampil, kita periksa sama-sama bab 1, bab 2.
Atau yang sudah bab 3-nya sudah dibuat silahkan. Ada? Ini sudah pukul 14.36. Silakan, ada yang mau apa? Silakan. Atau yang mau tanya, yang oh ya, untuk besok ya, web terakhir kita ya, teman-teman itu nanti tolong benar-benar fokuskan ya, ini proposalnya dibuat sampai selesai, kemudian nanti saya berharap nanti di sesi terakhir, soalnya itu penentuan ya, kalau seumpamanya absennya teman-teman itu kalau cuma 3 kali berturut-turut itu sudah nggak bisa ditolong ya. 3 kali berturut-turut nggak hadir di web itu nggak bisa ditolong. Kalau bisa nanti pas di akhir ya, di sesi akhir itu teman-teman, Bu saya yang satu nggak bisa hadir, terus Bu saya yang kedua nggak hadir ya, kemudian nanti yang di akhir tuh kalau bisa semuanya hadir. Dan teman-teman yang kemarin bolong-bolong tuh kalau bisa besok benar-benar ikut presentasi gitu. Jadi nanti itu penilaiannya kan dinilai dari pihak UT juga. Oh ini yang pertama nggak hadir, kedua nggak hadir, ketiga nggak hadir, keempat hadir, terus kemudian dia presentasi, berarti dia paham atau membuat tugasnya dengan baik seperti itu. Ya itu nggak apa-apa, tapi kalau sampai 3 kali berturut-turut ya itu mungkin ya susah ya, walaupun dia membuat tugas itu saya rasa kemarin yang tugasnya apa ya, nggak ada yang cuman asal-asal kirim itu, mungkin ya itu karena nggak ikut web ya, jadi masih bingung kayak gitu. Sementara mau mengikuti contoh yang proposal yang ada di e-learning itu kan nggak sesuai dengan jurusan kita, itu kan apa kemarin itu Iya, itu tentang iya penelitian itu Ibu. Kemarin saya sudah download, terus saya sudah print, tapi agak-agak beda, jadi membuat bingung juga sih Bu. iya betul, karena itu bukan jurusan kita, itu kan jurusan apa prodi lain gitu ya. Pariwisata kayaknya, kalau pariwisata atau apa gitu Bu. Iya betul. Jadi kalau bisa nanti kita memang apa ya di pertemuan keempat itu bisa semuanya teman-teman, nanti kita dikasih tambahan waktu ya di web 4 itu teman-teman kalau bisa semuanya presentasi hasil dari proposalnya masing-masing ya, kalau bisa memang di web 4 itu semuanya tampil. Jadi nanti kan ini kita sekarang web ini kan direkam ya, jadi nanti rekamannya itu kan kita sematkan kalau teman-teman yang kemarin nggak hadir di web 2 bisa ditonton kembali di web 2, web 1 udah. Cuman kalau yang di web 1 kemarin bisu ya, karena nggak tahu, saya itu nggak kurang ahli kemarin riset pengaturan itu rekamannya, rekornya, jadi nggak ada suaranya saya, tapi kalau suara teman-teman ada, yang suara saya menjelaskan itu tidak ada, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Oke teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan atau yang mau menayangkan menayangkan? Ya silakan. Izin Bu, saya mau tanya, boleh Bu? Iya monggo, silakan Mbak Rini. Ini yang terkait di bab 3-nya, metode penelitian ini kan terdapat populasi, sampel, dan responden ya Bu? Iya betul. Terkait tentang pengambilan sampel ini, di sini kan ada random sama purposive ya Bu, sampling itu. Iya. Nah itu yang ini saya tanyakan, kalau misalkan saya di sekolah itu mengambil misalkan ada 2 kelas nih Bu, kelompok A. Kelompok A ini saya karena 4-5 tahun ada 2 kelas. Nah saya mengambil salah satu kelas itu disebutnya random atau sudah saya langsung tujukan ini Bu, purposive sampling ini? Sampling saja Mbak. Atau saya ngambil satu-satu aja gitu, atau bagaimana ya Bu baiknya? Iya, tadi udah saya jelaskan Mbaknya, kalau ambil PTK fokusnya ke sampling aja. Jadi misalnya ambilnya khusus 5-6 atau kelompok B ya kelompok B saja yang diteliti, nggak perlu mikirkan kelas lain gitu. Jadi data yang diambil itu ya silakan. Karena kelasnya maksudnya saya ngambil 45 gitu kan, tapi 45 itu ada 2 kelas maksud saya Bu. Iya, kelas yang Mbak pegang. Nggak mungkin kan gitu 2 aja. kelas Baik. Mbak pegang. Iya ya. Atau saya takutnya saya memilih anak gitu random, atau langsung kelas saya yang dituju. Nah itu disebutnya purposive sampling itu ya Bu maksudnya? Iya, sampel saja, sampel. Jadi Iya, pilihnya baik. iya pilih satu aja. Misalnya usia 56 ya udah 56 aja, atau 45 ya 45 aja, atau kelas A, kelas B gitu. Biar nggak bingung nanti. Baik.
data-datanya juga kan bisa, kalau terlalu banyak data-datanya juga susah kan itunya, menganalisisnya. Jadi cukup satu aja, pilih kalau 56 ya 56 aja gitu. Itu ya Mbak Rini. Berarti nanti data diberikan juga termasuk ada fotonya juga ya Bu? Enggak, kalau sampai di metode penelitian nggak perlu. Tidak perlu. Oke, Ya baik. kalau sampai yang dihasil kan memang Iya. Perlu foto ya Bu? bukti-bukti itu harus apa kayak yang hasil penilaian dilampirkan, foto-foto anak segala macam itu dilampirkan ya data. Kalau yang sampai bab 3 enggak perlu. Itu yang penuh, itu yang udah jadi, yang udah selesai. Oke. Siap Ibu. Oke, ada lagi Mbak, silahkan. Apa kabar? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Karena waktu juga sudah sore, ini tempat apa teman-teman silakan untuk membuka. Ada lagi nih yang masih ragu mau ditanyakan. Teman-teman kalau ragu ya tolong ditanya di grup itu. Saya pikir teman-teman sudah diam gitu atau sudah mengerti atau belum mengerti, kan saya tidak tahu ya. Tapi izin Ibu, apakah boleh bertanya di grup itu Bu? Izin, saya juga ingin menanyakan itu, takutnya tunggu web bertanya atau memang boleh ditanya di grup itu Bu? Izin. itu grup itu juga kali teman-teman juga ingin menanyakan apa tunggu di web atau boleh di grup itu maksudnya Ibu. Sebenarnya grup itu saya buat teman-teman diskusi gitu, makanya teman-teman itu nggak tahu malu atau gimana, kadang itu tanyanya itu japri gitu. Kalau tanya di grup itu kan teman-teman yang lain bisa terbantu, mungkin mau bertanya dengan pertanyaan yang sama nanti dapat jawaban, jadi nggak mengulang-ulang jawaban gitu ya. Jadi saya buat grup itu biar teman-teman itu paham, biar teman-teman itu sharing di sana, tapi adem, ayem, sepi, nggak ada yang tanya. Saya pikir teman-teman ini ngerti atau nggak ngerti, saya kan nggak tahu ya. Tapi begitu saya buka e-learning, saya tengok tugasnya, aduh sebagian, oh ini kok nggak ditanya, nggak paham tapi nggak ditanya, atau saya di e-learning di web ini jelaskannya juga masih amburadul atau nggak mengerti atau saya nggak tahu. Saya udah buatkan grup ini jujur ya, cuman di kelas web ini di kelas metode penelitian ini saya buatkan grup. Yang di mata kuliah lain itu ada berapa lagi mata kuliah yang saya pegang itu nggak saya buatkan grup WhatsApp. Karena ini kelasnya ada kelas web gitu kan. Jadi nanti hasilnya itu akan berpengaruh dengan nilai yang saya berikan kepada teman-teman kayak gitu. Jadi makanya saya buatkan grup. Kalau di kelas lain kayak metode fisik saya pegang juga nggak ada saya buatkan grup, itu saya buat grup di e-learning aja. Kemudian satu lagi ada media dan sumber belajar gitu, nggak ada saya buatkan grup. Ini khusus metode penelitian ini saya buatkan grup. Saya pikir karena teman-teman takutnya nanti waktu mengerjakan tugas ini, membuat proposalnya nggak paham, makanya saya buatkan grup nanti biar mudah untuk bertanya gitu. Jadi nggak perlu teman-teman itu japri ya, cukup kalau teman kita itu di grup itu bukan mencari siapa yang paling pinter atau siapa yang juara ya. Jadi kita itu sama-sama sharing, sama-sama berbagi, sama-sama tidak tahu di sana. Jadi saya juga belajar dari teman-teman. Mungkin teman-teman di grup ini banyak yang dari RTL ya, mungkin sebelumnya mungkin sudah S1 terus kemudian ngambil linearitas di PAUD, mungkin jadi sebelumnya udah pernah melakukan penelitian ya, pernah membuat skripsi mungkin di jurusan lain ya. Kita bisa berbagi nanti di grup itu gitu loh ya teman-teman. Jadi nggak usah sungkan atau nggak usah apapun ya, karena kita di sini sukses bersama lah gitu. Jadi nggak mencari ini gitu, nggak perlu seperti itu ya. Jadi perasaan-perasaan itu tolong dihilangkan ya. Kita di e-learning ini atau di kelas ini kita niatkan untuk sukses bersama ya, bukan. Dan mungkin teman-teman sudah lihat ya, nilai yang saya berikan itu saya nggak pernah mendelurikan nilai kepada merugikan mahasiswa lah intinya. Jadi saya memberikan nilai itu ya standar, nggak pernah sampai yang ini tugasnya cuma seperti ini saya kasih nilai seginilah gitu, nggak pernah. Jadi saya itu memberi nilai itu pakai hati nurani juga gitu ya. Walaupun nanti di tugas 1 tuh nilainya itu sebenarnya masih di bawah, tapi kan mahasiswa itu ada niatan untuk memperbaiki, dia dari tahap ke tahap itu ada perubahan dan sampai nanti di akhirnya paham seperti itu.
Ya, jadi tolong nanti di grup yang nggak ngerti, yang masih bingung, tolong ditanya di grup ya teman-teman. Oke? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, karena waktu juga yang sudah memisahkan, teman-teman tolong dibuka lagi ininya, saya akan ambil dokumentasi. Dibuka lagi videonya, kameranya. Mbak Siti Fatimah masih ada. Kemudian Mbak Masih, Bu. Rizky, Mbak Rizky Aulia, Mbak Aulia. Oke. Silakan dibuka. Ya, mau mati listrik. Oke, saya dokumentasikan itu. Mbak Aulia, silakan dibuka. Ya, Mbak Siti Fatimah, Mbak Ulinya lagi mati listrik tadinya. Informasi itu Bu, katanya mati listrik. Ada mati listrik tuh Bu, Ulianya. Oke deh, slide 2 lagi. Ibu. Ini ada yang belum yang belum yang belum absen tadi, siapa? Nur Handayani sudah ya? Tadi udah absen ya Mbak Nur? Sudah Ibu. Tadi udah di Ada yang belum baca absen awal nggak? absen. Mbak Zahra ya? Kayaknya tadi Mbak Zahra udah. Mbak Zahra tadi belum absen ini. Tadi saya hitung cuma 11, ini udah 13 orang Mbak Zahra ya. Mbak Zahra tadi telat ya. Kemudian Bu Musofa sudah. Mbak Nur sudah, Mbak Kurniawati sudah. Mana? Tadi Mbak Zahra telat masuk atau gimana? Iya Bu, telat masuk. Oke, saya cek lagi ya. Nanti takutnya di apa saya salah mau absennya di e-learning. Saya ulang lagi. Mbak Nur Handayani ya, Mbak Nur Handayani mana nih? Iya. Sudah, Mbak Nur Handayani sudah, Mbak Rini sudah, Saya hadir. Bu Siti Fatimah sudah. Mana Siti Fatimah udah tadi ya. Oh, Mbak Zahra, Mbak Sisi sudah, Mbak Nur Fitria sudah. Oke, berarti Mbak Zahra cuman yang ketinggal. Oke, saya screenshot. Baik teman-teman, dari awal sampai akhir ya, kendala-kendala yang saya alami hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri ya teman-teman. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, silakan live. Sama-sama Mbak.